Pondasi pertama ini yaitu masdarut talaki, sumber pengambilan agama, inilah yang kemudian nanti menjadi pembeda antara ahlu sunnah wal jamaah dan selain mereka dari kalangan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan kebid'ahan. Kemudian di sini penulis mengutipkan statement dari Qawamus Sunnah Abul Qasim At-Taimi, ya, penegak as-sunnah, penegak sunnah, yaitu Imam Abul Qasim At-Taimi dalam kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Dalam kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, beliau mengutipkan bahwa para ulama, ya, fi takriri hadil asal, para ulama menetapkan pondasi pertama ahlu sunnah wal jamaah ini. Yang pertama adalah bahwa beliau katakan wa ahlu sunnati wal jamaah lam tata'addal kitab wa sunnah, bahwa ahlu sunnah wal jamaah, ya, mereka tidak melampaui Al-Quran dan hadis. Wa ijma' as-salaf as-salih, mereka juga tidak melampaui ijma' atau konsensus kesepakatan salafus salih. Walam tattabi' al-mutasyabih, dan mereka juga tidak mengikuti ayat-ayat atau dalil-dalil yang mutasyabih, yang samar-samar. Wa ta'wilahu ibtigha al-fitnah, dan kemudian mentakwilkan dalil-dalil yang masih samar itu, ditakwil-takwil dalam rangka memunculkan fitnah. Ya, maksudnya di sini beliau mengatakan bahwa Ahlussunnah itu tidak melampaui Quran dan hadis. Maksudnya ya tidak melampaui dalam artian membuang Quran dan hadis sehingga mengedepankan akal dan perasaan sebagai landasan untuk beragama. Bukan itu, tapi mereka ambil Quran dulu, ambil hadis dulu, ambil ijma', kemudian juga mereka tidak mengambil ayat-ayat atau hadis-hadis yang mutasyabih, yang maknanya di situ masih, ya, ambigu. Kemudian mereka takwilkan seenak sendiri, ya. Mereka takwilkan seenak sendiri dalam rangka apa? Ibtighaul fitnah, mencari-cari fitnah, mencari-cari masalah. Wa innamat ta'ba'u ittaba'u sahabah wat tabi'in. Tapi mereka apa? Ahlussunnah wal jamaah itu mengikuti apa yang disikapi oleh para sahabat dan tabi'in. Misalnya ya tadi dalam masalah ayat-ayat yang mutasyabihat, misalnya ayat-ayat yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah gitu misalnya, yang mungkin sukar untuk dimaknai dengan gamblang, dengan langsung jelas, maka mereka tidak apa? Tidak mencari-cari langsung bagaimana sahabat memahami itu, bagaimana tabi'in memahaminya, bagaimana. Wa ma ajma'al muslimun alaihi qaulan wa amala. Dan adanya dia apa? Ahlussunnah itu selain mengikuti para sahabat, tabi'in, dan perkara yang diijma'kan, yang dikonsensuskan oleh kaum muslimin sebagai sebuah perkataan dan amalan. Juga Abul Abbas Ibnu Taimiyah juga menyampaikan dalam Majmu' Fatawa, ciri-ciri ahlu sunnah, beliau mengatakan faman qala bil kitab was sunnah wal ijma' fahuwa min ahli sunnati wal jamaah. Ibnu Taimiyah mengatakan barang siapa yang berbicara dengan menggunakan Al-Quran, berbicara dengan menggunakan hadis sebagai sumber pembicaraannya dalam masalah agama tentunya, ya, wal ijma', dan juga didasari dengan ijma', fahuwa min ahli sunnati wal jamaah, maka orang yang demikian dia masuk kategori di dalam lingkaran ahlu sunnah wal jamaah. Dalam komentar yang lain yang agak panjang, beliau juga sampaikan, qala rahimahullah, beliau mengatakan fa'ala kulli mu'minin an la yatakallama fi syai'in minad din illa taba'an lima ja'a bihir rasul. Maka wajiblah atas setiap orang yang mengaku mukmin untuk tidak berbicara, an la yatakallam, untuk tidak berbicara, tidak mengeluarkan pendapat, fi syai'in, dalam sesuatu apapun, minad din, ya, tetap mereka memposisikan Quran sebagai rujukan utama, memposisikan hadis sebagai rujukan setelah Quran, ya, kemudian memposisikan ijma', yaitu kesepakatan para ulama setelahnya, yaitu para sahabat dan tabi'in dan setelahnya, sebagai rujukan dalam beragama. Mereka itulah yang masih masuk kategori ahlu sunnah wal jamaah. Kebalikannya beliau sampaikan, wa ahlul bid'ah la yaj'aluna i'timadahum fil batin wa nafsil amri ala ma talaqawhu an rasul. Kebalikannya, adapun para pelaku kebid'ahan, mereka tidaklah menjadikan sandaran mereka dalam masalah perkara batin dan juga dalam masalah perkara yang sama, intinya dalam masalah agama, mereka tidak menjadikan sandaran pengambilan landasannya, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
bal ala ma ra'auhu aw dzaquhu. Tapi justru mereka mengambilnya didasarkan kepada pendapat akal mereka dan perasaan mereka. Menurut mereka perasaan mereka baik, kemudian terhitunglah sebagai sesuatu yang baik. Makanya antum pernah lihat mungkin ya, ada seorang dai yang yang ketika dia sendiri mengakui dalam satu debat ilmiah antara seorang dai dengan ustadz yang lain, ustadz salafi, ustadz ahlu sunnah. Kemudian dia mengakui, misalnya dalam masalah waktu itu yang diperdebatkan adalah masalah tahlilan ya, dalam masalah kumpul-kumpul di rumah keluarga mayit. Dia mengakui, bahkan dikutipkan dari buku-buku dalam satu mazhab Syafi'i misalnya, dikutipkan di situ bahwa membuat makanan di tempat ahli mayit itu bid'atun munkarah, sebuah kebid'ahan yang diingkari. Yusabu ala man'iha. Di situ dikutipkan bahwa diberikan ganjaran orang yang melarang praktek tersebut. Dia mengakui itu, bahwa itu semua terkutip dalam buku-buku yang sejatinya menjadi rujukan mereka. Dia mengakui itu, bahwa sebenarnya yang dilakukan keliru. Tapi kemudian apa? Dia berpandangan dengan pikirannya, dengan perasaannya. Memang ini benar seperti ini, tapi kalau kemudian kita selisihi, kita jelaskan, nanti kita dimusuhin manusia. Dia bilang gitu. Kita nanti dimusuhin banyak orang, karena ini sudah jadi tradisi gitu. Ini udah jadi tradisi. Ini udah jadi kebiasaan banyak orang. Kalau kita jelaskan ini keliru, kita malah justru yang dimusuhi. Kita justru malah yang diperangi. Nah, orang seperti ini sudah jelas dia lihat tuh. Di buku para ulama dijelaskan bahwa bahkan juga sumber dalilnya juga ada. Ya, misalnya hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad kalau tidak keliru dari Jabir bin Abdullah Al-Bajali, di mana Jabir mengatakan kunna na'uddul ijtima' inda ahlil mayyit wa sun'ihi ta'am minan niyahah. Jabir mengatakan kami dahulu menganggap bahwa kumpul-kumpul di rumah keluarga mayit setelah meninggal wa sun'ihi ta'am, dan ahlu mayit kemudian menyediakan makanan, ini bagian dari niyahah, yaitu meratapi kematian. Yang mana ini suatu yang tercela. Ya. Dan juga sunnahnya ketika ada orang meninggal kan yang membuatkan makanan bukan keluarga korban, tapi orang lain yang ngirim makanan membuatkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, isna'u di ahli Ja'far ta'aman fa innahu qad ja'ahu ma yushghiluhu. Berikanlah makanan, buatkan makanan kepada keluarganya Ja'far, karena telah datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka. Ya, kesedihan. Dan orang ini, dai ini mengakui bahwa itu keliru. Tapi kebiasaan yang di masyarakat sudah terlanjur ada. Dengan perasaannya kalau diingkari atau diluruskan nanti jadi masalah, akhirnya udah biarkan begitu saja. Nah, ini namanya menjadikan perkara agama yang dia pegang sandarannya adalah hanya sekedar pikiran belaka dan juga perasaan yang sebenarnya keliru ya. Jika memang ada nas yang menjelaskan itu keliru, ya harusnya diikuti. Ya, harusnya diikuti, bukan malah justru mengedepankan perasaan. Perkara masalah menjelaskannya butuh proses, itu tidak ada masalah. Yang penting jelaskan sedikit demi sedikit, bukan malah dibiarkan atau bukan malah didukung. Ini keliru. Jelasin sedikit demi sedikit, tapi jelaskan ini yang benar, ini yang keliru. Harusnya demikian, bukan kemudian dibiarkan begitu saja. Ya. Di summa in wajadu sunnah, kemudian ciri ahlul bidah dikatakan di sini summa in wajadu sunnah. Kemudian mereka yang membangun masalah agamanya itu dengan logika saja, juga dengan perasaan. Kemudian ketika mereka mendapati apa yang ada dalam sunnah, yaitu dalam hadis atau dalam Quran, tuwafiquhu, bersepakat dengan dia, sesuai dengan apa yang dia pegang, mereka ambil. Wa illa lam yubalu bidzalik. Tapi misalnya bertentangan, tidak diperdulikan. Misalnya bertentangan, tidak diperdulikan. Ya, antum bisa lihat ya, bahwa Nabi SAW memerintahkan misalnya, walaupun nanti dalam pembahasan fikih ulama akan punya kesimpulan berbeda tentang hukumnya. Maksudnya hukum merapatkan shaf gitu. Hukum merapatkan shaf dalam sholat. Dalam kondisi tidak pandemi ya, dalam kondisi normal, tidak pandemi.
Hukum merapatkan shaf dalam sholat itu apa? Ada perintah yang pasti, ya kan? Ya. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Atau apa namanya, Nabi SAW mengatakan wala tad'u furujat lisyaitan. Jangan tinggalkan celah untuk setan, gitu kan. Ada nasnya jelas. Walaupun kemudian nanti ulama berbeda pendapat, apakah perintah ini menunjukkan wajibnya merapatkan shaf atau perintah ini hanya anjuran. Ulama ini berbeda pendapat, ya. Ada yang mengatakan merapatkan shaf wajib, ada yang mengatakan merapatkan shaf itu sunnah muakkadah. Karena perintahnya tadi cuma anjuran, bukan sampai derajat wajib gitu. Tapi poinnya adalah minimal dianjurkan untuk merapatkan shaf, gitu kan? Itu bagian dari syariat gitu. Walaupun nanti berbeda hukumnya apakah wajib atau tidak. Kemudian ada orang datang, ya, mengatakan, wow, kalau misalnya kalau kelompok tertentu gitu kan, kelompok tertentu yang ciri-cirinya gini itu kalau sholat depel-depel. Nah, kalau sholat depel-depel, kemudian dia celah. Kemudian dia mengatakan, ngapa sholatnya nggak longgar? Katanya kalau longgar nanti setan ada yang masuk. Kalau iblis masuk ikut sholat malah saya bersyukur gitu. Kalau misalnya ada iblis masuk sholat karena sholatnya ada celahnya, kemudian iblis atau setan ikut sholat, ya saya bersyukur. Malah seneng, malah justru dia mau ikut sholat. Jadi kan dia apa? Mengedepankan akal. Padahal nasnya jelas gitu. Nasnya jelas. Justru malah dia mengedepankan akal plus dibuat guyonan, ini yang demikian, inilah yang kemudian divonis sebagai orang-orang yang mempunyai landasan cara beragama seperti orang-orang yang dikatakan dia adalah pengikut hawa nafsu atau orang-orang yang membuat kebid'ahan. Fa idza wajaduha tukhalifuhu a'radu anha tafwidhan. Atau misalnya mereka mendapati Quran atau mendapati hadis menyelisihi pendapat dia, apa? A'radu anha tafwidhan. Mereka akan berpaling dari Quran dan hadis tadi. Tafwidhan au harrafuha ta'wilan. Kalau tidak ditafwid maka ditakwil. Tafwid itu tadi, tafwid itu menyerahkan. Ya, misalnya dalam nas-nas sifat tadi, misalnya Allah dengan jelas dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat menjelaskan tentang sifat-sifatnya. Nah, orang-orang dalam memahami sifat itu ada yang mengisbat, ya, ada yang mengisbat sifat-sifat itu dimaknai secara zahir, wajah ya wajah, tangan ya tangan, ya. Allah murka ya murka, datang ya datang, dimaknai zahir. Cuman mereka memaknai secara zahir tapi menyerahkan kaifiyahnya kepada Allah. Jadi Allah punya ini, punya itu, tapi kaifiyahnya bagaimananya Allah sifatnya tadi diserahkan kepada Allah. Yang diserahkan adalah kaifiyahnya. Tapi ada orang-orang yang menyerahkan, mentafwid maknanya dari awal. Gitu. Dari awal memang dia ditafwid maknanya. Walaupun di situ datang misalnya wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, wajah misalnya. Nah, dia bisa, orang-orang yang mengedepankan hawa nafsu ini dia bisa mentakwilnya, ya wajah ditakwil makna yang lain, maknanya rahmat. Tangan Allah ditakwil ya maknanya itu adalah kekuatan atau kekuasaan, ya. Kemudian nazala tabaraka wa ta'ala fi thulutsil lail akhir, Allah turun di sepertiga malam terakhir, ditakwil yang turun adalah rahmatnya. Itu namanya takwil. Ya, jadi memalingkan makna zahir yang langsung kita pahami dengan akal, dengan pikiran kita, dipalingkan ke makna yang sangat jauh. Gitu. Memang tujuannya bagus untuk mensucikan Allah gitu. Tapi nyatanya cara yang seperti ini belum dipahami oleh orang-orang sebelum mereka. Ya, para sahabat yang lain tidak memahami demikian. Atau kalau tidak mereka mentakwil, mereka menerima ayat itu. Mereka terima ayat itu tapi mereka mentafwid, tapi tafwid makna. Itu maknanya diserahkan. Ini apa namanya, wajah Allah. Wajah ini kita nggak bisa memahami maknanya. Maknanya serahkan sama Allah gitu. Tangan ini maknanya jangan dimaknai tangan, tapi serahkan maknanya sama Allah. Nah, yang kedua tafwid ini lebih halus. Dikesankan bahwa mereka seakan-akan menerima, tapi sejatinya menolak. Cuman mereka tidak mau terang-terangan menolak. Mereka bilang aja ini serahkan sama Allah. Tapi dalam hati sejatinya ingin menolak bahwa wajah itu ya wajah gitu. Lagi-lagi niatnya bagus, punya niat bagus. Tujuannya adalah untuk mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Gitu. Kalau Allah punya wajah nanti sama dong dengan makhluk. Kalau Allah punya tangan sama dong dengan makhluk.
Tujuannya bagus, cuman caranya yang keliru gitu. Caranya yang keliru. Mereka mentafsir atau mentakwil. Adapun ahlu sunnah mengisbat, yaitu menetapkan makna itu, cuman yang kita serahkan kepada Allah adalah kaifiyahnya, bagaimananya gitu. Tapi kalau maknanya wadah ya maknanya wajah, tangan ya tangan, turun ya turun maknanya. Ya, cuman bagaimananya caranya Allah turun, bagaimana caranya Allah beristiwa itu yang kita tidak tahu. Tapi makna istiwa itu sendiri diketahui oleh bangsa Arab, ya. Orang-orang yang diturunkan kepada mereka Al-Quran. Karena nanti akan kontradiksi. Masa Allah menurunkan satu ayat dalam Quran, tapi orang Arab sendiri nggak paham gitu. Tujuannya Quran turun itu kan apa? Hudan kan? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk itu dan juga sebagai pembeda. Kalau ayat kok turun bukan memberikan petunjuk, malah menjadikan orang bingung nggak paham, ini bertentangan dengan tujuan Allah menurunkan Quran. Jadi menyikapinya enak ya, dalam masalah ayat-ayat sifat misalnya, ya udah kita pahami gitu aja secara zahirnya, tapi bagaimananya aslinya, bentuknya itu kita yang tidak tahu. Kita akan tahu nanti kalau sudah masuk surga bisa ngelihat Allah seperti apa. Nah, jadi disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di sini bahwa ahlul bidah mereka ya mendasari pemahaman agamanya dengan akal, dengan perasaan. Kalau ada Quran dan hadis yang serupa ya diambil. Tapi kalau berbeda dipalingkan. Ragelem jiko, nggak mau ngambil, gitu. Nggak mau ngambil. Kemudian cara menolaknya apa? Ditafwid atau ditakwil. Fahadha huwal furqan baina ahlil iman wa sunnah wa ahlil nifaq wal bid'ah. Kata Ibnu Taimiyah, inilah pembedanya antara ahli iman dan ahli sunnah, dan antara ahli kemunafikan dan ahli kebid'ahan. Jadi kita ngambil sumber agamanya itu dalam masalah ideologi dengan Quran, dengan hadis, kemudian ijma. Yang dimaksud ijma di sini kata Syekh Ahmad An-Najjar, wa minal jadiri bidzikri annal murada bil ijma. Dan termasuk pantas untuk kita sebutkan bahwa maksud dari ijma sebagai salah satu landasan dalam pengambilan agama, ijma di sini maksudnya adalah maka na'alaihi ashabul qurun ats-tsalatsah. Yaitu sesuatu yang disepakati, sesuatu yang menjadi konsensus, kesepakatan tiga generasi, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ijma'uhum huwal mundhabit, karena ijma mereka itulah yang mundhabit, yang rapi dan yang memungkinkan. Yang menjadi tolak ukur, ya, yang menjadi patokan gitu. Mundhabit yang menjadi tolak ukur dan menjadi patokan. Maksudnya ijma adalah ijma'nya para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Karena ijma mereka lah, konsensus kesepakatan mereka itulah yang menjadi tolak ukur, yang menjadi patokan, landasan. Wa fahmuhum huwal mu'tabar, dan pemahaman mereka itulah yang diakui gitu. Kenapa kita ngambil pemahamannya sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in? Karena mereka adalah orang-orang yang mulia, yang orang-orang yang dipuji oleh Allah dalam Quran, dipuji oleh Nabi dalam hadis, dan keimanan mereka jelas gitu. Itulah kemudian menjadi sebab kita mengambil bagaimana apa yang mereka pahami. Sedikit lagi, berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kesempatan yang lain, di kesempatan lain beliau mengatakan, qala Ibnu Taimiyah rahimahullah fi takriril ijma' al-mundhabit. Ya. Berkata Ibnu Taimiyah berkata dalam rangka menjelaskan ijma' yang mundhabit, ijma' yang menjadi tolak ukur. Ijma' yang menjadi tolak ukur, yang menjadi sesuatu yang kita rujuk. Beliau mengatakan thariqatu ahli sunnah wal jamaah ittiba'u athari Rasulillah. Jalan atau metodenya ahlu sunnah wal jamaah adalah mengikuti athar, yaitu mengikuti ya jejak Rasul SAW, batinan wa zahiran. Jadi metodenya ahlu sunnah wal jamaah adalah mengikuti jejak, mengikuti asar, yaitu hadis-hadis Nabi, perbuatan Nabi SAW secara batin ataupun secara zahir. Wattiba'u sabilis sabiqinal awwalin minal muhajirin wal ansar. Selain ahlu sunnah itu mengikuti Nabi, juga mengikuti jejaknya para orang-orang pendahulu, yaitu para as-sabiqunal awwalun, dari kalangan muhajirin
kaum muhajirin yaitu orang-orang Mekah yang hijrah, dan ansor, kaum penolong yaitu orang-orang Madinah yang menolong kaum muhajirin ketika hijrah. Itu para sahabat ya. Wattiba wasiyati Rasulullah SAW, dan mengikuti wasiatnya Nabi SAW yang disebutkan dalam hadis Ahmad. Yang hadis yang terkenal ya, sering disebutkan, alaikum bisunnati, wajib atas kalian mengikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, dan mengikuti sunnahnya. Sunnah di sini artinya bukan sunnah dalam pandangan fikih ya, bukan sunnah dalam artian dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa. Enggak, sunnah di sini maksudnya adalah tariqah, metode, yaitu jalan. Ya, sunnah di sini adalah yang lawan katanya bid'ah. Yaitu metode, jalan, ya, sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi SAW dan para khulafa rasyidun. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengan jalan mereka. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, kalau bisa gigitlah kuat-kuat dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah, berhati-hatilah, waspadalah dengan muhdatsat, dengan perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru dalam agama dikatakan sebagai kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan karena itu sebuah kebid'ahan, maka tentunya itu menjadikan sesuatu yang bid'ah itu menjadi sesuatu yang sesat. Wa ya'lamuna anna asdaqal kalam kalamullah, dan benar-benar mengetahui, ahlus sunnah benar-benar mengetahui bahwa sejujur-jujurnya, sebenar-benarnya perkataan adalah perkataan Allah. Wa khairul huda, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad SAW. Wa yu'thiruna kalam Allah ala kalami ghairihi, dan mengedepankan perkataan Allah di atas perkataan yang lain dari perkataan manusia. Wa yuqaddimuna hadiya Muhammadin ala hadiyi kulli ahad, dan mengedepankan petunjuk Nabi SAW di atas petunjuk yang lain. Wa bihadza summu ahlul kitab wa sunnah, karena mereka mengedepankan Quran, mengedepankan hadis, maka merekalah yang pantas diberi nama ahlul kitab dan ahlus sunnah. Ya, ahlus sunnah dan ahlul kitab, karena mengikuti kitab Al-Quran dan juga hadis. Dan juga mereka dinamakan ahlul jamaah. Ya, ahlus sunnah wal jamaah. Ya, ahlus sunnah wal jamaah, karena dikatakan ahlus sunnah karena mereka ngikuti sunnah Nabi gitu. Maka tidak pantas orang menamakan dirinya ahlu sunnah tapi didatangkan sunnah Nabi SAW kok kemudian tidak diambil. Juga dikatakan ahlul jamaah. Kenapa ahlul jamaah? Jamaah di sini adalah ijma, yaitu mengikuti amalan-amalan kesepakatan yang dipakai oleh para sahabat dan tabi'in dan seterusnya. Maka ketika misalnya amalan dia kok bertentangan dengan amalan sahabat dan para tabi'in, ya nggak pantas dinamakan wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Jamaah di sini adalah ijtima', yaitu perkumpulan atau kebersamaan dengan apa yang dibawa oleh para sahabat dan setelahnya. Wa dhidduhal furqah, lawan katanya adalah tentunya perpecahan. Wa in kana lafdzul jamaah qad sara isman li nafsil qaum al-mujtami'. Ya, mungkin sampai situ dulu, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Intinya masih sama ya. Yang disampaikan ini masih secara global masih sama dengan apa yang disampaikan kemarin ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pembacaannya di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.